tidak enak peristiwa pembongkaran itu. Ketika kita sudah berada di zona nyaman, ketika kita sudah berada di tempat yang enak, ketika jabatan kita sudah enak dan mapan, tiba-tiba mengalami goncangan, ketika mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah proses dari Tuhan, bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa apa yang ada pada kita, kemah kita, tempat kediaman kita yang ada di bumi ini akan dibongkar. Kita masih bisa sehat saat ini karena anugerah Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kemah kita masih ada. Tetapi fokus kita bukan kepada hal yang lahiriah. Fokus kita bukan kepada hal yang kelihatan, tentang tubuh jasmani kita, tentang jabatan kita, tentang kehidupan kita yang enak, rasa nyaman, zona enak kita saat ini. Fokus kita, Tuhan mau katakan kepada kita semua, jangan berfokus kepada hal yang kelihatan, tapi mari kita mau fokus kepada hal yang tidak kelihatan, yaitu tempat kediaman di sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saat ini sakit penyakit boleh saja datang menghebohkan dunia. Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya bahwa kita jangan takut di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang ada di dunia, tapi kehidupan kita tentang apa yang ada di surga. Haleluya. Kehidupan kita, fokus kita jangan kepada hal yang lahir. Kalau saudara percaya, saudara beriman sungguh, Tuhan sediakan kemah di surga, Tuhan sediakan tempat kediaman di surga, maka apapun saat ini yang terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Kehidupan kita boleh terusik, rasa nyaman kita boleh berganti dengan rasa tidak nyaman, jabatan kita mungkin saja bisa berubah. Tetapi ingat, satu hal yang tidak akan pernah berubah, tempat kediaman kita di surga Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan sudah menyediakan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, selama kita masih ada di dalam dunia, sekali lagi firman Allah mengingatkan kita, fokus kita jangan hanya kepada hal-hal lahiriah. Kita boleh mengejar uang, kita boleh mencari uang, karena uang juga kita perlukan untuk pelayanan, untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk sekolah anak-anak, untuk kebutuhan makan kita. Tetapi jangan sampai kita mencintai uang seperti kebenaran firman Allah katakan. Kita boleh punya rumah, siapa yang melarang? Karena Tuhan mau kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau anak-anak Tuhan, hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang heran. Tetapi Tuhan tidak mau kalau apa yang menyenangkan itu, yang mengenakan mata kita itu mengalihkan posisi Tuhan dalam hidup kita. Tetap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya saat ini, berkat yang melimpah yang luar biasa yang Tuhan sediakan, Tuhan mau tetap fokus kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal lahiriah. Karena Tuhan mau katakan kepada kita semua saat ini melalui kebenaran firman Allah ini, bahwa apa yang ada saat ini di dalam dunia satu waktu akan dibongkar. Kalau saudara tidak memiliki tempat kediaman yang pasti di sorga, saudara mau kemana? Setelah kehidupan di dalam dunia ini berakhir, saudara mau kemana? Itu yang harus dipertanyakan. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan ini, selama masih ada waktu yang ada, mari pergunakan waktu yang ada untuk terus setia kepada Tuhan dan cari Tuhan. Rasul Paulus saja, dia merasakan dan dia meyakini pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia selalu mencintai Tuhan. Dia mencintai pekerjaan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang dia alami dalam pelayanan, penganiayaan, penderitaan, dia berkata tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya percaya kita pun menginginkan hal yang sama. Kalau saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin dokter sudah memvonis saudara tidak akan sembuh, saudara tidak akan tertolong. Mungkin rasa takut itu menghantui pikiran saudara, sehingga saudara berpikir bahwa usia saudara tidak akan lama lagi karena sakit penyakit yang saudara derita. Ingat kebenaran firman Allah saat ini,
Jika engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan percaya bahwa engkau sudah memiliki tempat kediaman di sorga, sakit penyakit tidak akan membuatmu mundur daripada Tuhan.